Bicara tentang anak muda, akan ada banyak hal yang bisa kita bahas. Mulai dari dandanannya, gayanya, sampai ke tingkah lakunya. Nah, di edisi Rubik kali ini kita akan membahas orang-orang muda kreatif tentunya di Kota Solo. Dan kita sudah kedatangan salah satu orang muda kreatif di Kota Solo. Penasaran siapa? Ini VT-nya. Nah, ini dia Rubikers, Bani Nasution, seorang pemuda dari Kota Solo yang dia tuh aktif banget di dunia perfilman. Dia tuh udah produksi banyak film fiksi ya. Aku berapa udah nonton tuh ya, kayak Elah, terus ada Bumbu-Bumbu Rayu, Jago Tarung, lagi ya, Blip-Blip, masih banyak lagi. Tapi terus nih ya, denger-denger juga katanya Bani kemarin tuh habis menyelesaikan sebuah proses syuting film dokumenter. Judulnya Sepanjang Jalan Satu Arah. Yes. Dan itu katanya masuk juga dalam nominasi Festival Film Dokumenter. Ngangkat isu tentang apa sih Sepanjang Jalan Satu Arah? Sepanjang Jalan Satu Arah itu tentang pemilu Kota Solo sih sebenarnya. Waktu tahun 2015 itu di Solo ada pemilihan kepala daerah wali kota. Jadi waktu itu aku merespon pemilu itu dengan aku bikin drama antara aku sama ibuku di rumah. Karena menurutku politik itu sebenarnya adalah persoalan permainan, dan kayaknya aku juga berhak untuk membuat metode untuk merespon fenomena itu dengan aku bikin drama gitu sama ibuku gitu. Nah, ceritanya itu tentang ibuku yang sebenarnya agak sensitif yang ngomongin politik dan agama. Waktu itu di Solo, ibuku adalah salah satu tim sukses yang kemudian mengajak semua orang termasuk aku untuk memilih pemimpin yang beragama Islam. Tapi aku nggak setuju karena menurutku ya ini negara demokrasi, semua orang berhak untuk memilih sesuai keinginannya. Jadi kupikir ya tidak baik untuk menggunakan cara-cara seperti itu. Tapi ironisnya adalah ibuku memahami itu sebagai sebuah perintah agama. Gitu. Jadi karena itu perintah datang dari Tuhan, jadi sebagai umat yang patuh ya harus menaati itu. Tapi hal itu ada kontradiksi ketika seperti itu ada menjadi fenomena di negara demokrasi kayak Indonesia. Nah, karena aku penting untuk mengangkat itu karena menurutku itu juga sebuah isu yang penting untuk dibahas apalagi sama anak muda ya. Karena kayak sekarang lah kita lihat jadi persoalan yang ku bikin setahun lalu ada di Solo, sekarang di Jakarta jadi lebih gede, lebih masif, dan ya bisa kita lihat fenomena itu terjadi sekarang ya. Aku tuh denger-denger Bani ini adalah salah satu orang yang seneng banget dengerin orang ngobrol. Terus biasanya orang yang ngobrol itu, obrolannya biasa kamu rangkum untuk kamu jadikan status di Facebook. Dan terus nanti akhirnya itu bisa jadi inspirasi. Katanya kayak gitu. Bener gak sih? Ya bener sih. Ya ngomongin status Facebook ya mostly kayak gitu sih. Aku menulis status Facebook berdasarkan dari pengalaman dan pengamatanku kayak gitu kan. Jadi kalau orang ngobrol itu memang aku sering dengerin. Jadi ketika orang ngobrol aku sering mengamati bahwa sebenarnya si orang ini punya argumen A gitu, dia tuh sebenarnya kayak apa sih? Kenapa dia bisa mengeluarkan statement A atau mengeluarkan opini A itu
kelihatannya itu dia punya kondisi psikologis yang kayak apa, kemudian dia punya situasi yang seperti apa atau punya tekanan yang seperti apa, kayak gitu aku sering mengamati sih. Itu secara tidak langsung menjadikan sebuah inspirasi untuk seorang Bani Ya, Nasution. konkretnya itu bisa kayak kalau jadi sutradara ya, konkretnya itu bisa bikin karakter di filmmu itu dari pengamatanmu kayak gitu loh. Tadi Bani sempat ngomong kalau sekarang tuh lagi mengedit dokumenter yang panjang. Berarti sekarang lagi berproses di dokumenter panjang itu atau ada sesuatu lain yang sedang dikerjakan? Ya, aku sedang ngedit ya sekarang, karena jadi dokumenter panjangku itu aku inisiasi di tahun 2014. Ketika itu aku habis lulus kuliah. 2 bulan setelah aku lulus kuliah, aku inisiasi proyek itu. Kemudian aku proses syuting dari 2015 sampai terakhir kemarin sih, Desember, tanggal 18 Desember. Setelah itu kelar, ya udah sekarang aku sedang masuk dapur editing. Untuk kemudian nyelesain itu, rencana aku Februari itu harus sudah kelar, karena aku pengen di bulan-bulan pertengahan Mei Juni itu udah ada di festival. Waduh, tapi masih rahasia ya ini ya, apa yang lagi dikerjain sampai akhirnya nanti harus sabar launching Februari. Yep. Oke, nah nanti masih bakal banyak kejutan yang disediakan oleh Rubik, jadi tetap di Rubik Ruang Bicara. Kita kembali lagi di Rubik Ruang Bicara. Barusan kita sudah menyaksikan video dari seorang pemuda yang bermain musik dari satu stage ke stage yang lainnya. Dan ini pemudanya sudah datang ke studio Rubik nih. Hai Ishak, apa kabar? Baik. Nih, ini tuh salah satu pemuda yang kreatif juga nih di Kota Solo sama dengan Bani. Kalau Ishak ini dari bidang musik. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang film, sekarang ada Ishak, salah satu vokalis dari band indie di Kota Solo, band Soloensis. Nah, kalau misalnya anak-anak Solo nih yang gaul-gaul yang suka nonton pensi, biasanya udah kenal banget sama wajahnya Ishak nih. Bani juga biasanya suka nonton pensi ya, kenal banget dong ya sama Ishak ya? Enggak lah, aku lulus Wah. kuliah. Masuk nonton pensi tuh. Ya nggak apa-apa, jiwa muda tuh harus tetap aja. Enggak, itu jiwa adik-adik. Wah. Oke, nah ini kalau misalnya ngomongin tentang musik, Ishak ini adalah seorang vokalis dari band indie. Nah, padahal Ishak ini kalau kenal musik tuh dari kapan sih? Kalau kenal musik sejak TK ya, karena bapak ibu saya mereka berdua sering ngeplay kaset Vita waktu itu, kayak The Beatles, Bee Gees, itu waktu aku masih TK. Itu langsung udah mulai suka kenal. gitu, langsung ada ketertarikan Ya udah dengan mulai musik? nyanyi-nyanyi bareng. Oke, jadi mulai dari TK ya. Oke, terus mulai beneran serius nih, aku pengen bermusik, itu kapan? Kalau beneran serius kelas 2 SMP. 2 Itu SMP. aku sama teman kakakku, Mhm, dia biasa privat gitar, mhm. ngelesin gitu. Terus aku belajar sama dia. Akhirnya dari situ aku benar-benar berniatan menekuni bermain gitar dulu, tapi belum nyanyi. Belum nyanyi, berarti saya tuh baru main gitar dulu Iya. dari kelas 2 SMP sampai
sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kalau nyanyinya sendiri mulainya baru kapan tuh? Akhir SMP. Baru akhir SMP. Tapi berarti SMP. jaraknya untuk memutuskan bernyanyi itu berarti pendek juga ya dari belajar gitar itu tadi ya. Selama ini Ishak mendapatkan inspirasi untuk bikin lagu tuh biasa dari mana sih? Aku kalau mau bikin lagu pasti ambil tema dulu. Dari situ nggak tahu kenapa kalau tiap tema itu udah kedapat, udah aku ambil, pasti secara tidak langsung sembari kegiatan harian gitu pasti ada yang apa ya kayak nyantol, kayak ngait gitu. Ada aja juga inspirasi yang datang. Oh ini cocok ini, dapat kalimat apa suasana gitu, pasti masuk. Kalau aku seringnya sih pas berkendara, Oh, pas kebanyakan pas dalam keadaan sendiri. waduh, pokoknya pas Gitu. naik motor lagi on the way gitu ya, biasanya bisa datang ngeliat orang, lewat jalan di suasana jalan gimana gitu, Oke. ada yang masuk terus aku pasti di situ kalau aku dapat audio, mesti aku langsung berhenti, terus nge-record audionya itu. Kalau enggak nulis kalimat atau kata-kata. Jadi apa yang Ishak lihat itu langsung ditulis terus disimpan dulu gitu. Ya, Siapa tahu ntar bisa jadi takutnya lirik kalau gitu. lupa. Oh gitu. Ini ya saat ini kan Bani lagi ngerjain tentang video dokumenter panjang. Kalau Ishak apa nih yang lagi dikerjakan baru-baru ini? Batik. Oh batiknya mau diperbesar lagi gitu ya? Atau mau gimana nih? Ya itu tahun depan, awal tahun depan itu rilis launching katalognya. Oke, besok berarti bisa deh ya kalau beli batik kita ke Ishak aja. Siapa tahu Iya. gratis Iya. kan ya. Aku juga mau jagong sih sebenarnya. Bani mau jago beli di Ishak ya. Iya. Nah ini ternyata sih dua orang bintang tamu kita ini ya, ini tuh punya satu kesinambungan ya. Jadi mereka tuh kayak pernah ini bikin project bareng. Jadi Ishak ini nyanyi lagu yang katanya liriknya nulis Bani. Nah itu untuk soundtrack salah satu film Bani yang berjudul Blip Blip. Nah itu berarti yang nulis Bani itu tentang apa tuh lagunya? Jadi waktu itu ada kawanku datang gitu, dia itu punya pengalaman apa ya, dibilang pahit apa ya, bittersweet memories gitu loh sama cewek. Yang dia itu pernah jauh-jauh dating sama cewek gitu. Ketika dia datang semeja, ternyata mereka itu nggak ngapa-ngapain selain mainin handphone gitu loh. Si ceweknya itu cuma mainan handphone dan dia itu cuma ngeliatin ceweknya ya asik sendiri gitu loh. Nah terus filmnya itu pengen merekam bagaimana sih perasaan si cowok ketika dia mengeluarkan energi untuk jauh-jauh datang ke cewek, tapi ternyata dicuekin gitu. Tapi di akhir film aku ngasih twist gitu kalau memang sebenarnya dua orang itu sebenarnya sama-sama selingkuh lah gitu loh. Jadi dia itu pacaran tapi mereka punya hubungan yang lain gitu loh. Dua-duanya sama-sama punya hubungan. Sendiri-sendiri di belakang. Berarti gitu. emang lagu yang dinyanyi Nisa ini sebenarnya tentang patah hati ya. Tapi aku meresapi alurnya gitu. Aku pengennya sendu gitu ya. Oke. Lalu apa namanya? Dip gimana gitu loh. Waduh, aku jadi penasaran nih lagunya kayak apa sih Rubikers. Kamu juga penasaran? Kita sambut langsung saja Ishak. Sendiri sepi
sedih dan bahagia di saat yang sama. Ku tempuh jauh untuk bertemu. Aku tak ingin palsu. Sudah terlalu lama memuja dusta, mencoba melipat jarak mata. Kita kembali lagi di Rubik, Ruang Bicara. Nah, kalau tadi kita udah ngomong-ngomong tentang musik dan juga tentang film dari Bani dan juga Ishak. Nah, kali ini Rubik nih ya, punya salah satu video spesial dari pemerintah Kota Surakarta tentang pergerakan anak muda kreatif di Kota Solo. Langsung saja kita lihat, ini videonya. Pengurusan Kota Kreatif Nasional itu ada di Solo. Sekretariatnya juga ada di Solo. Solo menjadi ketua Kota Kreatif se-Indonesia. Nah, ini kita baru maju ke tingkat dunia, yaitu kita baru mengajukan dosir untuk maju sebagai Kota Kreatif Dunia melalui UNESCO. Kami mencoba membuat festival film. Maksud saya itu menjadi ruang kreativitas kawan-kawan perfilman. Itu sudah kita buatkan ruang untuk berkreasi seperti itu. Sehingga yang ini tadinya mandiri, tapi ini sudah di backup pemerintah. Ada dukungan-dukungan untuk pendanaan, walaupun kita biasa tidak mendanai secara total. Supaya apa? Supaya kreatif lagi. Musik, genre apapun yang kita akomodir. Bahkan sampai rock, keroncong, Anda semua kita kasih ruang. Nanti akan ada kejutan yang luar biasa dari sisi kreativitas. Pemerintah itu kan nggak kreatif sebetulnya. Kita hanya memfasilitasi. Gagasannya generasi muda kreatif. Tadi sudah kita saksikan video dari pemerintah Kota Surakarta tentang mewadahi anak-anak yang kreatif di Kota Solo. Nah, ini menurut Bani dan Ishak tanggapannya apa nih? Pasti juga mengandalkan dari pemerintah juga kan, sebagai fasilitator kita anak bangsa gitu. Tapi kenyataannya apa yang kami harapkan itu nggak pernah dapat. Akhirnya aku tulis di Tak Lagi Sejati itu kayak lirik bait pertama, kenyang ku mengenyam apa yang disebut budaya, pekat berserikat untuk penipuan belaka dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah cara aku sendiri untuk memupus bahwasanya udahlah, aku nggak mau berharap lagi sama pemerintah, karena ngapain aku berharap sama sesuatu yang itu sendiri aku anggap sudah nggak baik. Itu aku diundang beberapa kali untuk FGD, untuk mereka itu bikin, sebenarnya mereka itu nggak punya program, pemerintah itu dia nggak apa ya, itu kan kata kreatif itu kan muncul dari Presiden Jokowi kan, dan itu jadi kayak program nasional yang semua apa ya, pemerintah harus ikut mendukung gitu, menjalankan programnya. Tapi pada kenyataannya adalah pemerintah itu belum tahu mau ngapain, jadi mereka belum punya program apapun. Dan yang dilakukan mereka adalah mengumpulkan kita untuk sama-sama bikin program. Tapi permasalahannya adalah sudut pandang pemerintah dan kita sebagai pelaku itu sangat berbeda. Persoalannya ada di situ, karena gini, pemerintah itu maunya masuk ke wilayah produksi, sedangkan kita tuh di wilayah produksi kita udah nggak butuh apa-apa selain ruang eksibisi. Nah, itu yang kurang di Solo, karena misalnya aku sama Isa, aku bikin film, Isa bikin musik gitu, ya nggak kekurangan apa-apa, kita udah punya apapun untuk membuat karya gitu. Tapi permasalahannya adalah bagaimana mendistribusikan karya ini ke publik, bagaimana mepresentasikan karya ini ke publik, bagaimana publik Kota Solo bisa menikmati karya kami. Nah, itu yang tidak terasa.
pokoknya mau dikasih tempat atau tidak, mau difasilitasi atau tidak, memang kita tuh sebagai pelaku seni tuh harus jalan sendiri gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Ishak dan juga Bani sudah main ke Rubik. Semoga apapun yang dibicarakan di hari ini bisa menginspirasi banyak anak muda di kota Solo maupun di luar kota Solo. Nah, pamit, see you on Rubik next time. Bye-bye.